I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang percabangan dan perulangan. Pengertian percabangan. Percabangan adalah struktur pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jenis percabangan itu ada 3. Yang pertama, if, suatu kondisi. Yang kedua, if else, 2 pilihan kondisi. Yang ketiga, if else itu lebih dari 2 kondisi. Jadi, percabangan digunakan untuk menentukan jalannya program dan terdiri dari 3 jenis, yaitu if else, dan if else. Pengertian if. If merupakan dasar penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan if, program dapat menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu sehingga program menjadi lebih teratur dan efisien. Cara kerja if. Cara kerja if dimulai dengan memeriksa suatu kondisi. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka perintah di dalam if akan dijalankan. Namun, jika kondisi salah atau false, maka program akan melewati perintah tersebut atau menjalankan perintah lainnya. Manfaat dan tujuan if. If bermanfaat untuk membuat program menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Selain itu, if membantu program dalam menentukan pilihan tindakan sehingga program dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan penggunaan if adalah program dapat mengambil keputusan secara otomatis sesuai kondisi yang diberikan. Dengan if, program bisa memilih tindakan yang berbeda berdasarkan situasi tertentu. Berikut ini adalah contoh codingan dan flowchart-nya. Kesimpulan if merupakan struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true, maka perintah di dalam if akan dijalankan. Dengan menggunakan if, program dapat mengambil keputusan dan menjalankan tindakan yang sesuai berdasarkan kondisi yang terjadi. Yang kedua adalah if else. Apa itu if else atau percabangan? Percabangan if else adalah cara untuk menjalankan kode yang berbeda tergantung pada apakah kondisi yang diberikan bernilai benar atau true atau salah atau false. Bentuk paling sederhana dari percabangan ini adalah dengan menggunakan if untuk memeriksa kondisi. Cara kerja if else. Cara kerja if else adalah mengevaluasi kondisi logika. Jika kondisi terpenuhi benar, program menjalankan blok kode if. Jika tidak terpenuhi atau salah, program melompat dan menjalankan blok kode else. Manfaat dan tujuan if else. If else bertujuan untuk membantu program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan if else, program dapat menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan hasil kondisi yang diperiksa, apakah benar atau salah. If else bermanfaat untuk membuat program menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Struktur ini memungkinkan program memberikan respon yang benar terhadap berbagai situasi, sehingga proses pengolahan data dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Berikut ini adalah contoh codingan dan flowchart-nya. Kesimpulan if else. Percabangan if else adalah alat yang sangat kuat dalam pemrograman yang membantu kita dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan if else, kamu bisa mengontrol alur eksekusi program untuk menyesuaikan dengan skenario yang berbeda-beda. Dalam pembuatan program, pemahaman yang baik tentang percabangan if else akan sangat menentukan kualitas dan efektivitas dari kode yang kamu tulis. Jika teruslah berlatih dan eksplorasi lebih banyak kasus untuk mengasah kemampuanmu dalam menggunakan percabangan ini. If else. Pengertian if else adalah struktur logika percabangan dalam pemrograman seperti Python yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa kondisi berbeda. Program akan mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah dan menjalankan blok kode pertama yang bernilai true. Manfaat dan tujuan if else. If else bertujuan untuk membantu program mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang berbeda. Struktur ini memungkinkan program memilih tindakan yang paling sesuai berdasarkan kondisi yang terpenuhi. If else bermanfaat untuk membuat program lebih fleksibel dalam menangani banyak pilihan kondisi. Dengan struktur ini, program dapat memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan keadaan yang terjadi, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, teratur, dan efisien. Cara kerja if else.
If, elif, else bekerja dengan memeriksa kondisi satu persatu. Jika kondisi if benar, program menjalankan perintah tersebut. Jika salah, program memeriksa if, elif. Jika semua kondisi salah, maka else dijalankan. Berikut ini adalah contoh codingan dan flowchartnya. Kesimpulan if, elif, else. If, elif, else merupakan struktur percabangan yang digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi dalam sebuah program. Struktur ini memungkinkan program memilih dan menjalankan satu perintah yang paling sesuai berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Dengan if, elif, else, pengambilan keputusan dalam program menjadi lebih mudah, teratur, dan efisien karena dapat menangani banyak kemungkinan kondisi sekaligus. Pengertian perulangan. Perulangan adalah instruksi dalam pemrograman untuk menjalankan sekumpulan blok kode secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tersebut terpenuhi. Kondisi ini mencegah penulisan kode berulang yang tidak efisien dan sangat penting dalam manipulasi data. Manfaat utama perulangan. 1. Efisiensi baris kode. Menghindari penulisan instruksi yang bersama berkali-kali. Anda cukup menulis blok kode satu kali dan membiarkan sistem mengeksekusinya berulang kali. 2. Menghemat waktu dan tenaga. Mempercepat proses penulisan skripsi secara drastis, terutama untuk memproses data dalam jumlah besar. 3. Meminimalisir error. Mengurangi risiko kesalahan manusia atau human error seperti salah ketik atau instruksi yang terlewat. 3 jenis utama perulangan berikut ini. 1. Looping adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah atau kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dengan menggunakannya, kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam menulis kode yang harus dijalankan berulang kali, terutama ketika jumlah perulangan banyak atau tidak diketahui sebelumnya. Looping memungkinkan pemrograman untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang bersifat repetitif. Misalnya, Anda tidak mencetak angka 1 hingga 10 di layar daripada menulis perintah console log sebanyak 10 kali. Anda cukup menulis kode sederhana dengan menggunakan loop. Selain itu, ia juga membantu meningkatkan efisiensi, minimalkan kesalahan, dan membuat kode lebih mudah dikelola. Berikut ini adalah contoh codingan dan flowchartnya. Yang kedua, do while. Perulangan do while adalah struktur kontrol perulangan yang menjalankan blok kode setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisinya. Jika kondisi bernilai benar, perulangan akan dijalankan. Jika salah, perulangan akan berhenti. Ini ideal untuk program yang membutuhkan interaksi awal dari pengguna seperti menu. Kapan harus menggunakan do while? Perulangan ini sangat cocok digunakan pada kasus-kasus berikut. 1. Program menu interaktif. Saat Anda ingin menampilkan menu pilihan kepada pengguna setidaknya sekali, lalu meminta mereka memilih apakah ingin mengulang menu atau keluar. 2. Validasi input. Saat Anda perlu memastikan pengguna memasukkan data yang benar, misalnya angka antara 1 sampai 10, program akan terus meminta input do sampai pengguna memasukkan nilai yang valid atau while. Berikut ini adalah contoh codingan dan flowchartnya. 3. While loop. While loop adalah perulangan dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang dalam kondisi masih bernilai benar atau true. Perulangan akan berhenti ketika kondisi berubah menjadi false, menjadi salah atau false. While loop merupakan salah satu dasar penting untuk pemrograman yang digunakan untuk melakukan perulangan otomatis. Dengan while loop, program dapat bekerja lebih efektif, singkat, dan mudah dipahami. Manfaat while loop. Manfaat penggunaan while loop adalah untuk mempermudah proses pengulangan perintah tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Dengan while loop, pekerjaan dalam program menjadi lebih cepat dan praktis. While loop juga bermanfaat untuk menghemat waktu penulisan kode dan membuat program lebih efisien. Selain itu, while loop membuat menjalankan proses otomatis yang membutuhkan pengulangan terus-menerus. Berikut ini adalah contoh codingan dan flowchartnya. Kesimpulan, perulangan adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengulang sebuah pekerjaan yang sama berulang kali. Hampir pada semua bahasa pemrograman memiliki looping. Terdapat beberapa keywords yang dapat mempresentasikan looping, yaitu looping for dan while.
Perbedaan dari looping for dan while adalah logika pemrograman yang ada di dalamnya. Looping for cenderung mengulang logika pemrograman yang singkat dan tidak memerlukan logika yang rumit, serta variabel yang dibutuhkan di dalamnya dapat dideklarasikan setelah for atau sebelum keyword for tersebut. Kemudian untuk looping while cenderung digunakan untuk logika pemrograman yang lebih panjang dan rumit karena deklarasi while berada di awal logika pemrograman. Kemudian deklarasi variabel berada di dalam sinteks while digunakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're